Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irmalia Lunganani, NIM 2319003, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan, Ibu Fitriana Oktaviano Bano, SSI MPD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester Statistik Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu materi, teknik analisis komparasional bivariat. Teknik analisis komparasional adalah salah satu teknik analisis statistik inferensial yang dipergunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya untuk penarikan komparasional. Analisis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan ini cukup signifikan atau hanya kebetulan. Teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan dua variabel. Teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan dua variabel antara lain yaitu uji kait kuadrat, uji square test, dan uji t-test. Pada teknik analisis komparasional bivariat yaitu dependent sample t-test dan independent sample t-test. Selanjutnya, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang independent sample t-test beserta contoh soalnya. Jadi, independent sample t-test adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi, tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain dengan menentukan nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Ciri-ciri independent sample t-test ada beberapa. Yang pertama itu jenis data interval atau rasio. Jadi independent sample t-test ini termasuk dalam jenis data interval atau rasio, termasuk dalam statistik parametrik, dan memiliki uji prasyarat yang terdiri atas uji normalitas dengan signifikan lebih besar dari 0,05 dan uji homogenitas dengan signifikan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, jumlah data biasanya banyak atau bisa pun sedikit, lalu memiliki uji hipotesis dengan signifikan lebih kurang dari 0,05 atau sama dengan HA diterima. Oke, teman-teman, di sini sudah saya sediakan contoh soal uji independent sample t-test. Nah, di mana soalnya itu berbunyi, guru matematika ingin meneliti apakah siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa disimbolkan dengan X memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa yang disimbolkan dengan Y. Setelah pengumpulan data dilakukan, didapat hasil sebagai berikut. Lihat pada tabel di bawah ini. Yang ini ada X dan Y. Yang ini. Lalu ujilah data tersebut dengan taraf signifikan 5%. Jadi kita akan menguji data ini dengan taraf signifikan 5% atau tingkat keerorannya itu hanya 5%. Nah, dari soal ini kita akan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu tentukan tingkat signifikan, uji prasyarat atau normalitas dan homogenitas. Lalu yang terakhir itu ada uji hipotesis. Nah, langkah yang pertama itu kita harus tentukan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif dan tentukan tingkat signifikannya. Jadi, di sini saya sudah membuatnya di dalam Word. Saya sudah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana H0 itu sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih tinggi atau sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Lalu H-nya itu siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Lalu saya juga sudah menentukan tingkat signifikannya atau alfa, di mana nilai signifikannya itu sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPS.
kita sudah menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif. Dengan juga tentukan tingkat signifikan alfanya, kita sudah selesai menentukannya. Selanjutnya kita akan melakukan uji prasyarat normalitas dan homogenitas. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan uji prasyarat normalitas menggunakan aplikasi SPS. Nah, kita lihat di sini sudah ada file yang saya sudah data yang ini kita akan mengopinya ke aplikasi SPS. Nah, mengapa saya harus mengetiknya dulu ke aplikasi Excel baru ke aplikasi SPS? Karena kalau langsung di aplikasi SPS nanti filenya itu berantakan. Sebaiknya kita ketik dulu ke Excel baru kita mengopinya ke aplikasi SPS. Oke. Itu sedikit tutorial dari saya, dan bisa juga teman-teman menggunakan langsung di aplikasi SPS. Tapi saya di sini buat dulu ke Excelnya lalu mengopi ke aplikasi SPS. Yang pertama itu kita harus copy filenya ini. Kita mengopi di aplikasi SPS. Nah, di sini pada aplikasi SPS itu di bagian pojok sebelah kiri ada nama data view dan variable view. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang kita copy dari Excel tadi itu ke bagian data view di sini. Kita klik di sini lalu kita Ctrl V. Nah, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan berpindah ke variable view. Nah, di sini kita akan dilihatkan dengan ini. Teman-teman di sini akan mengubah name di bagian sini itu dengan nama dari file yang sudah kita copy tadi. Yang pertama itu di sini ini disimbolkan dengan X. X tadi itu sama dengan siswa yang diajarkan dengan hitung dengan cara biasa. Lalu Y itu sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Nah, kita sudah. Lalu di sini kita lihat desimalnya. Di sini kita ubah menjadi 0. Ini juga 0. Selanjutnya di sini label ini kita kasih masuk X tadi itu sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa. Oke, lalu dia itu sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Oke. Sudah, lalu di sini misurnya itu kita ubah ke skala karena data ini adalah data original, jadi kita ubah ke skala. Lalu kalau sudah begini kita kembali ke data view. Nah, dengan otomatis di sini simbolnya namanya ini akan berubah menjadi X dan Y. Selanjutnya kita akan menguji untuk menentukan uji normalitasnya dia. Yang pertama itu kita masuk di analyze ini teman-teman. Nah, ini analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik yang ini, teman-teman bisa lihat. Lalu kita pilih explore. Yang ini. Nah, dia akan seperti ini. Lalu ini kita pindahkan ke dependent list. Nah, dua-duanya kita harus pindahkan. Ya, seperti ini. Lalu kita lihat di bagian plot yang ini. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya normality plot with test. Nah, di sini kita akan centang ini karena kita tujuannya untuk menentukan normalitas dari data ini. Lalu kalau sudah begini kita tekan continue. Lalu oke. Ya, dan datanya akan muncul seperti ini. Ada berapa tabel? Ada 3 tabel. Nah, teman-teman kita di sini akan lihat tabel yang ketiga karena
kita di sini mau melihat test of normality-nya. Jadi ini kita bisa skip yang di case processing way dan deskriptifnya, dia itu kita skip, lanjut ke lihat di test normality. Nah, ini tabel yang ini kita akan copy dan masukkan ke Word. Oke, kita sudah copy dari aplikasi SPS tadi lalu masukkan ke Word. Nah, kita lihat di sini, kita bikin kesimpulannya itu, jadi dari hasil uji di atas diperoleh nilai SIG pada Shapiro-Wilk. Nah, yang dilihat ini di bagian sini Shapiro-Wilk, karena dia ini termasuk dalam data sedikit, sedangkan jumlah data sedikit, sedangkan kalau Kolmogorov-Simo ini dia itu jumlah datanya banyak. Jadi kita lihatnya di Shapiro-Wilk. Untuk cara biasa itu sama dengan 0,601, sedangkan dengan sistem Sempoa itu signifikannya itu sama dengan 0,33. Jadi angka SIG tersebut lebih besar dari taraf SIG 5% atau 0,5. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya kita sudah menentukan uji normalitasnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Nah, lihat pada layar Excel saya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki data yang sama, hanya di sini yang sedikit beda. Untuk melakukan uji homogenitas ini kita harus membuat kode kelas dari nilai yang sudah ada. Jadi di sini teman-teman, kode kelas untuk X di sini saya menggunakan angka 1 tambah angka 9, lalu untuk kode kelas untuk kelas Y itu sama dengan 2 yang ini. Nah, setelah saya buat kode ini, saya akan pindahkan file yang ini ke aplikasi SPS. Oke, data yang sudah kita bikin kode tadi dengan nilai ini kita masukkan di sini. Kita Ctrl V, ya, dia akan seperti ini. Lalu kita lihat ke variable view-nya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi pada name-nya ini di sini kita ubah itu sama dengan kode underscore kode kelas, lalu di sini itu sama dengan nilai seperti ini. Lalu labelnya itu desimalnya dulu kita ubah ke 0, kita ubah semua ke 0. Lalu labelnya di sini itu kita tuh kode kelas, tetap ya sama kode kelas. Atau ini bisa juga kita lewatkan yang ini, kita langsung ke value-nya aja. Jadi di sini kode kelas itu sama dengan value-nya 1, labelnya itu cara menghitung biasa. Lalu add, sedangkan 2 itu cara menghitung Sempoa. Lalu add, oke. Sudah seperti ini. Kita pilih setelah kita mengubah value-nya ini, lalu kita lihat di bagian measure-nya itu, kalau kode kelas itu dia termasuk dalam nominal, sedangkan nilai itu termasuk dalam skala. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, yaitu kita pilih analyze, lalu kita pilih comparison mix yang ini, lalu kita lihat
one way ANOVA yang ini. Lalu kita pindahkan nilai itu yang ini ke dependent list, sedangkan kode kelas kita pindahkan ke faktor. Lalu kita lihat di bagian option yang ini, kita centang yang bagian homogeneity of variance and test. Lalu kita klik continue, lalu kita oke. Nah, maka muncul ini ada berapa tabel? Ada 3. Ini hasilnya kita lihat di sini ada 2 tabel. Jadi kita lihat ini test of homogeneity of variance. Jadi kita copy ini dan masukkan ke Word. Setelah kita copy ke Word, lalu kita akan memberikan kesimpulan sementara, yaitu berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat pada nilai sig lebih besar dari taraf sig, yaitu signya itu yang ini 0,222 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan data di atas itu bersifat homogenitas. Jadi berdasarkan uji normalitas dan homogenitas bersifat normal dan homogen, maka dapat dilanjutkan pada uji hipotesis. Nah, pada uji normalitas dan uji homogenitas ini termasuk dalam data normal, maka kita akan lanjut pada uji hipotesis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, tetap data yang sama. Selanjutnya ini kita pilih analyze, lalu pilih compare. Analyze ini kita pilih compare means, lalu kita pilih independent sample test. Yang ini teman-teman, yang ini. Lalu kita klik. Nah, di sini kita akan memindahkan kode kelasnya yang ini ke bagian grouping variabel ini, lalu nilai kita pindahkan ke test variabel. Lalu kita klik yang ini bagian kode kelas, kita reference group, lalu kita taruh angka 1 dan 2, lalu kita dapat tesnya ini seperti ini dan ada berapa tabel? Ada 3 tabel. Jadi di sini yang kita pakai, yang kita perlukan itu hanya yang grup statistik, yang ini tabel yang kedua, yang itu independent sample test. Kita copy ini dan kita masukkan ke Word. Oke, jadi sudah masuk ke Word. Ini uji hipotesisnya itu kita bisa lihat di sini. Kita bikin kesimpulannya itu berdasarkan uji di atas. Pada pengujian independent sample test, reference test for equality of variance diperoleh nilai sig sama dengan 0,222 yang ini lebih besar dari 0,05. Jadi nilai menghitung cara biasa dengan sistem SEMPOA memiliki varian angka sama. Dengan demikian, untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai yang dilihat adalah pada equal variances assuming yang ini. Untuk menguji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat pada test for equality of means. Pada kolom ini diperoleh nilai T hitung sama dengan 3,119 lebih besar dari nilai T tabel 3,100 dengan sig 0,06 lebih besar dari 0,05 sehingga HA diterima. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kesempatan menghitung matematis lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem SEMPOA pada pembelajaran matematika. Demikian materi yang saya bisa sampaikan, teman-teman, semoga bermanfaat.
bermanfaat. Sekian dan terima kasih.